Silakan Mbak Hilda dipimpin ke depan. Teman-teman berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya pembacaan Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Hilda. Selamat kembali. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, hari ini siapa yang sudah sarapan? Saya. Oh, sudah ada yang sarapan, ada yang belum. Yang sudah sarapan, pakai apa Mbak Mifta? Pakai telur. Mbak Safira? Pakai roti. Waduh, enak sekali pakai roti. Kalau yang belum sarapan, kira-kira kenapa ini tadi? Kesiangan, Bu. Kesiangan. Nah, hari ini apakah ada yang sakit? Ada. Kalau begitu Ibu absensi terlebih dahulu ya. Mbak Riza Hadir. Mbak Mifta Hadir. Mbak Safira Hadir. Mbak Hilda Hadir, Bu. Mbak Melisa. Sakit. Mbak Melisa sakit. Kita doakan ya yang sakit hari ini supaya bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, apakah masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ingat, Bu. Apa Mbak Riza? Minggu lalu mempelajari tentang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu mempelajari tentang sikap kerjasama dalam berbagai keberagaman. Tujuannya itu adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku
bangsa, sosial, budaya yang terikat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, kalau kalian mengikuti lomba tarik tambang, kira-kira apa yang diperlukan dalam suatu tim itu? Kerjasama, terus apa lagi? Benar sekali. Nah, jika dalam suatu perlombaan itu tidak ada kerjasama, kira-kira bagaimana? Kalah. Terus pada saat menarik, jadi gak kompak begitu. Nah, ini bertujuan dengan materi kita selanjutnya. Kira-kira anak-anak semangat menuju penjelasan materi Ibu hari ini? Sudah siap menuju materi? Kalau begitu kita tepuk fokus dahulu ya. Ini contohkan tepuk fokus, melihat, mendengar, mengamati, fokus. Bisa nggak anak? Bisa. Kita coba bareng-bareng ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengamati, fokus. Nah, semua anak-anak sudah fokus untuk menjelaskan materi Ibu pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang kerjasama kepada di lingkungan sekolah. Nah, tentunya kalian sudah pernah mengikuti atau menjalani kerjasama dengan temannya. Kerjasama seperti piket. Piket kalau satu anak, satu kelas pasti capek. Jadi diperlukan kerjasama dalam lingkungan sekolah maupun bisa di kelas. Pada materi kerjasama di lingkungan sekolah itu kita akan mempelajari tentang keberagaman sosial, budaya, gotong royong, serta kompak. Nah, kalian tentunya di kelas ini memiliki teman yang berbeda-beda. Di samping kalian pasti dari daerah yang berbeda. Yang berbeda dari daerah Jakarta, Mbak Vita dari Lamongan. Nah, Mbak Riza Sidoarjo. Kalau Mbak Samira Malang. Nah, kalian tentunya dari samping kanan kiri semua dari daerah yang berbeda. Tapi kalian di sini di kelas semua akur. Alhamdulillah, dalam satu keperbedaan itu kalian masih menjadi teman yang akur. Nah, perbedaan itulah ini masih dalam lingkup kelas ya anak-anak. Perbedaan itu sangat banyak kalau di lingkungan masyarakat sampai satu Indonesia ini pasti memiliki perbedaan masing-masing. Nah, keberagaman itulah yang menjadikan kekayaan pada Indonesia ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang keberagaman sosial dan budaya. Dari tadi kita ngomongin keberagaman. Keberagaman itu apa sih Bu? Keberagaman itu adalah kondisi di mana terdapat banyaknya perbedaan pada suatu antara manusia. Nah, di antara manusia ini pasti memiliki perbedaan. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang kulitnya putih, ada kulitnya yang sawo matang. Nah, perbedaan ini kalau di Indonesia ada suku bangsa, ada agama, ada bahasa, dan ada visi. Kalau di sini kita menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa. Semua bisa bahasa Jawa? Bisa. Semua bisa bahasa Indonesia? Bisa. Benar sekali. Kalau suku bangsa, suku kita di sini kita berasal dari Jawa Timur, berarti kita suku Jawa. Nah, mengapa kita harus menghargai keberagaman? Karena yang pertama itu keberagaman ini termasuk kekayaan budaya.
tetap berteman. Nah, contoh dari keberagaman di Indonesia itu ada 4, yaitu ada pakaian adat, ada rumah adat, ada makanan khas, dan ada seni dan budaya. Kalau makanan khas daerah kalian pasti memiliki makanan khas tersendiri. Seperti kalau ibu berasal dari Nganjuk, makanan khasnya adalah sego tumpang namanya. Bukan tumpang yang di Malang ini ya, tapi kalau di daerah ibu itu namanya sego tumpang. Kalau di daerah Mbak Riza apa makanan khasnya? Itu Bu, kupang. Oh, kupang ya. Contohnya seperti Mbak Riza tadi ya, makanan khasnya pasti dari kota ke kota memiliki makanan khas tersendiri. Begitu juga dengan seni dan budayanya. Ada tari jalanan, ada reok Ponorogo. Kalau di Malang ada bantengan, begitu ya. Itu semua keberagaman dari di Indonesia kita. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gotong royong. Nah, gotong royong ini merupakan kerjasama yang dilakukan antara sesama dengan bersama-sama ya. Contohnya kalau kita gotong royong di sekolah itu saat apa? Kerjasama membersihkan kelas. Membersihkan kelas, benar sekali. Seperti pada hari Jumat, kalau ada acara Jumat bersih, pasti kita membersihkan sekolah secara bersama-sama. Kalau membersihkannya hanya 1-2 anak pasti tidak akan selesai. Gitu ya. Jadi gotong royong itu perlu kekompakan, perlu kerjasama, dan dilaksanakan secara bareng-bareng bersama-sama. Gitu. Nah, dari hal yang kita pelajari tadi itu juga memerlukan kekompakan dan bersatu, seperti yang ibu contohkan tadi pada saat kita mengikuti lomba tarik tambang itu memerlukan kekompakan dan bersatu. Kalau tidak kompak, itu yang satu ada yang narik, yang satu sudah menyerah. Terus aku menyerah saja, lamanya gemuk-gemuk biasanya, nggak usah ditarik. Dan itu yang menjadikan tidak kompaknya suatu tim itu akan menjadikan kekalahan, terus nanti ada yang cedera, begitu ya. Jadi kita harus kerjasama dengan teman. Nah, kira-kira dari penjelasan ibu tadi, apakah anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak. Semua sudah paham? Nah, selanjutnya ibu akan menguji kemampuan kalian pada media ibu kali ini. Ibu sudah membawakan papan. Nah, ini isinya tentang sikap menghargai dan tidak menghargai. Dari penjelasan ibu tadi pasti kalian sudah paham. Nah, ini termasuk apa? Ini ibu memberi contoh yang di bawah ini ada tidak menolong temannya saat temannya itu terjatuh dari sepeda. Nah, selanjutnya ini telat masuk sekolah termasuk tidak menghargai keberagaman. Kalau yang menghargai sikap keberagaman, yaitu ibu contohnya pertunjukan busana daerah. Nah, di sini gambarnya dia menggunakan busana daerah dari khas daerahnya masing-masing, tetapi tetap bisa berkumpul bersama tanpa adanya perbedaan itu. Nah, ibu minta tolong Mbak Senja sama Mbak Safira. Hai Bu. Nah, ini Mbak Senja dipegangin. Mbak Safira sebentar di sini. Nah, ini ibu membawakan kartu. Ini nanti Mbak Safira silakan ditentukan termasuk sikap menghargai atau yang tidak ya. Ini ada membuang sampah sembarangan, termasuk apa? Tidak menghargai. Silakan ditempel. Nah, ada lagi. Ini Mbak Safira bermain bersama dengan teman. Menghargai
lagi, berkelahi dengan teman Tidak menghargai. Dan satu lagi ini menari bersama menggunakan tarian adat Menghargai. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah melakukan pembelajaran dan praktek tentang media yang sudah Ibu bawakan hari ini, dan sudah bagus sekali kalian sudah paham mengenai sikap menghargai dan tidak menghargai. Selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD, tapi sebelumnya kita akan SPG terlebih dahulu ya. Iya. Dicontohkan ya. Ya. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Bisa semua? Bisa. Kita coba ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal LKPD. Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama Mbak Safira, Mbak Hilda, yang kedua yaitu Mbak Niza dan Mbak Mita. Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk pengerjaan kalian. Apakah waktunya cukup? Cukup. Nah, Ibu beri waktu ya, silakan kalian kerjakan, berdiskusi dengan temannya. Nah, anak-anak, kira-kira ada yang ditanyakan? Bertanya Ibu, Iya. ini maksudnya gambar 1 ini gimana ya Bu? Nah, ini gambarnya ini dipahami terlebih dahulu. Jika kalian sudah paham, di sini dituliskan penjelasannya tentang gambar ini, termasuk kerjasama yang bagaimana di lingkungan sekolah, gitu ya. Iya, Bu. Begitu juga dengan bawahnya nomor 2 dan 3, begitu pengerjaannya. Ya Bu. Anak-anak, waktu 20 menit yang Ibu berikan sudah selesai. Sudah. Semua sudah selesai? Sudah. Kira-kira kelompok mana yang mau maju mempresentasikan? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, silakan kelompok 2 maju. Jadi kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu jelaskan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman di sekolah. Gambar nomor 1 yaitu bermain bambu tangan. Itu termasuk kerjasama dengan teman, bermain bersama tanpa membedakan teman. Yang kedua, di gambarnya ada pentas seni di sekolah. Penjelasannya itu belajar menari bersama, menarikan tarian khas suatu daerah tanpa mengajak tarian tersebut. Gambar ketiga, tamu dari luar sekolah. Penjelasannya mengikuti acara sekolah yang tamunya berbagai macam agama dan suku serta bertoleransi dengan baik. Baik, terima kasih. Beri Allah. Ibu lihat dari kerjaan yang kami di kalian tadi, semua sudah pada bisa, semua sudah pada mengerti. Kira-kira ada yang dibingungkan dari LKPD tadi? Tidak ada. Tidak ada.
mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, haha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Jadi diam ya. Bisa semua? Bisa. Mulai ya. Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali, hahaha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, sudah konsentrasi semua ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Nah, Ibu akan bagikan pada kalian dan Ibu akan berikan waktu 20 menit untuk pengerjaannya. Nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh menyontek temannya ya. Ya, Bu. Silakan dikerjakan ya anak-anak, silakan dicermati soalnya dan tidak boleh mencontek dengan temannya. Bu, sudah. Sudah? Sudah, Bu. Yang lain sudah selesai? Sudah. Kalau begitu Ibu ambil ya jawabannya. Nah, Ibu lihat tadi dari pengerjaan soal evaluasi kalian sudah pada paham tentang materi hari ini. Nah, untuk hasil jawabannya akan Ibu bagikan pada pertemuan yang selanjutnya. Pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Niza. Jadi, sikap kerjasama dalam keberagaman suku, sosial, dan budaya di Indonesia sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan, terutama di lingkungan sekolah. Kerjasama yang dibangun antar siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, dari kesimpulan yang sudah dibacakan Mbak Riza tadi, selanjutnya kira-kira anak-anak ada yang dibingungkan pada materi pada pagi hari ini? Tidak. Semua sudah paham? Sudah. Apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Sebelum kita pulang, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Siap, Bu. Kita akan menyanyikan tangan ke atas menggapai bintang. Bisa semua? Bisa. Kita coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, Tangan ke samping burung yang terbang. tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Silakan Mbak Safira untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum